Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mau siapkan hati kita. Mari kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Biar Tuhan melingkupi kita dengan hadirat-Nya. Biar Dia memberikan hikmat serta tuntunannya bagi hari ini buat setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Jikalau pagi hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk kami datang Tuhan. Berkiranya Tuhan memberikan kekuatan yang baru untuk setiap kami. Kasih-Mu melimpah, anugerah-Mu nyata atas setiap kami Tuhan. Rahmat-Mu selalu baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami boleh belajar untuk terus mengikut Engkau. Untuk terus berjalan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari kita masuk, sembah Dia. Kita datang pagi ini dengan satu ucapan syukur. Ucapan terima kasih pada Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu, datang bersujud di kaki-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalan, dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Yes, biar ini menjadi kerinduan kami, Tuhan. Menjadi doa kami. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu di dalam Yesus, dalam segenap jalanku, memuliakan. Nah, mari lebih lagi, ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, dalam segenap jalan, memuliakan nama-Mu. Seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalan kami. Kau yang tuntun, Kau yang pegang tangan kami, Tuhan.
Kau yang pimpin langkah kami, Yesus. Kau berjalan di depan kami, selalu senantiasa berjalan bersamamu, melewati setiap musim hidup kami bersamamu Tuhan. Kami mau seperti-Mu Yesus. Haleluya. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, jalanku, memuliakan nama-Mu Yesus. Haleluya. Biar Engkau mengubah hati kami seputih hati-Mu Tuhan. Biar kasih-Mu terus mengalir, biar kami melihat seperti Engkau melihat, biar kami boleh memancarkan kasih. Ubah hatiku seputih hati-Mu, putih hati-Mu, setulus salib-Mu, tulus salib-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku, biar mataku seperti mata-Mu, seperti mata-Mu, pancarkan kasih, kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu, seperti-Mu. Mari lebih lagi dengan segenap hati kita. Ubah hatiku, ubah hatiku seputih hati-Mu, putih hati-Mu, setulus salib-Mu, salib-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Tuhan, biar mataku, biar mataku seperti mata-Mu, mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu, seperti-Mu. Sekali lagi mari sama-sama dengan segenap hati. Ubah hatiku, ubah hatiku seputih
tulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan, biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi ini Tuhan yang membangunkan kami. Engkau yang menyertai kami sepanjang malam, bahkan kesehatan, kekuatan Engkau terus berikan buat kami. Kami mengucap syukur buat nafas hidup yang masih Tuhan beri. Terima kasih buat kesempatan pagi ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, saudara semua, ya puji Tuhan kita masih boleh berjumpa. Pagi ini kita bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Ya, dan hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan saudara, yang pasti akan menuntun hidup kita. Firman memberikan kita kekuatan, firman juga yang akan meluruskan, ya, menjadi pengukur, alat pengukurnya Tuhan, yaitu firman Allah. Untuk hidup kita boleh semakin diluruskan lagi, ya. Hari ini firman Tuhan terambil dari 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 mulai, ya, sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 7. Sebab kita tidak membawa suatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak akan membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang akan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat yang ke-10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Oleh sebab memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Iya, saudara, firman Tuhan ini berkata, sebab kita tidak membawa suatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apapun keluar. Ya, mari kita menyadari firman ini mengingatkan kita saat kita lahir ke dunia, kita lahir telanjang. Tidak ada satu pun yang kita pakai, baik itu perhiasan atau apapun. Kita lahir bahkan tanpa baju, ya, kita tidak membawa apa-apa. Demikian juga satu saat ketika kita mati nantinya, tidak ada satu pun juga dari harta yang akan kita bawa. Bahkan pakaian yang kita pakai untuk penguburan kita pun akan busuk menjadi tanah. Ya, tetapi manusia batiniah kita lah yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ingat, ya, tidak ada satu pun yang kita bawa ketika kita mati nanti. Makanya ayat ini mengingatkan kita, ya, asal ada makanan dan pakaian cukuplah, ya. Sebenarnya apa yang terpenting dalam hidup manusia itu, saudara? Asal ada makanan dan pakaian. Tuhan Yesus berkata, ya, bukankah tubuh lebih penting daripada makanan, dan hidup lebih penting daripada pakaian? Iya. Dan ya, jangan sampai saudara, karena semuanya itu akhirnya kita ini, ya, terjerat ke dalam berbagai-bagai nafsu, ya, kata firman Tuhan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ya, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Firman Tuhan mengingatkan kita, saudara, orang yang terlalu bernafsu ingin
kaya, yang terlalu bernafsu ingin memiliki segala sesuatunya, sementara ya tidak ada rasa takut akan Tuhan dalam dirinya. Dia hanya hidup diburu oleh nafsunya untuk memperoleh segala kekayaan, mendapatkan apa yang dia inginkan, sehingga hari-harinya hidupnya dipenuhi dengan hawa nafsu akan kekayaan. Alkitab berkata mereka tuh akan jatuh dalam pencobaan. Saudara, kita harus bekerja, tetapi jangan sampai hawa nafsu kekayaan itu membutakan hidup kita. Ingat, kekayaan itu sangat berbahaya ketika tidak ada rasa takut akan Tuhan. Ya, karena pada akhirnya Yesus berkata, ya engkau tidak bisa memilih dua tuan. Ya, pasti engkau akan memilih salah satunya dan mencintai yang lainnya. Ya, kita berdoa saudara. Iya, kalau kita miliki rasa takut akan Tuhan, maka kita tidak akan ya dipenuhi oleh nafsu, di sini dikatakan ya. Karena firman Tuhan bilang asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Jadi sebenarnya hari ini tidak ada dasar untuk kita tidak bersyukur. Ya mungkin orang berkata, tapi bukan kita punya banyak kebutuhan dalam hidup ini. Kita punya banyak. Ingat, kebutuhan dan keinginan itu juga berbeda. Ada orang yang punya banyak keinginan, sementara kebutuhannya sebenarnya sedikit, tapi keinginannya itu banyak. Sehingga dia terus memacu hidupnya, ingin memperoleh segala sesuatunya tanpa dilandasi rasa takut akan Tuhan. Hanya berburu kekayaan, pasti Alkitab bilang jatuh dalam pencobaan. Lihat orang-orang yang ingin cepat kaya, orang-orang yang ingin menikmati ya keuntungan yang besar. Banyak sekali yang datang konseling saudara. Ya uang mereka hilang di saham dan lain sebagainya. Kalau tanpa rasa takut akan Tuhan, ya kehilangan seperti itu ya harus merelakan. Jangan sampai hati kita akhirnya dendam, ya akhirnya kita marah, kita kecewa, lalu akhirnya jadi penyakit. Ya kenapa saudara? Karena orang yang mereka yang ingin kaya itu jatuh dalam pencobaan. Alkitab sudah mengingatkan kalau kita ingin kaya, resikonya juga banyak. Ya kita akan jatuh dalam pencobaan, ya ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saya tidak mau ingin jadi orang kaya, tapi saya mau jadi orang yang diberkati. Selalu saya menyampaikan hal ini karena orang kaya itu belum tentu diberkati. Orang yang kaya itu ya dalam konotasi kaya itu ya negatif saudara. Artinya dia memiliki segala harta, dia kaya, tapi dia belum tentu diberkati. Tapi kalau anak Tuhan, orang yang disertai Tuhan, dia diberkati. Tentu karena didasari takut akan Tuhan sehingga hidupnya juga menjadi berkat. Makanya saya selalu berkata orang kaya belum tentu diberkati apa. Banyak orang kaya yang tidak bisa menikmati kekayaannya. Tidak ada kebahagiaan dalam hidupnya karena dia bukan orang diberkati. Dia jadi orang kaya, dia berusaha karena dia rajin, dia bisa kaya, tapi ya itulah hidupnya banyak pencobaan dan jatuh ke dalam ya berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang akhirnya ketika orang memperoleh kekayaan tanpa rasa takut akan Tuhan, pada akhirnya kekayaan itu akan menjerumuskan dia, mencelakakan dia, menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Itu akan sangat berbahaya ketika kita hanya berburu kekayaan tanpa punya rasa takut akan Tuhan, karena kekayaan itu akan menjadi jeratnya sendiri. Ayat yang ke-10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Oleh sebab memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, sebenarnya menjadi orang yang diberkati, ya punya harta itu juga bukan suatu dosa. Yang menjadi dosa itu ketika dia punya cinta akan uang. Orang yang berburu kekayaan, ia menghalalkan segala cara itu karena dilandasi cinta uang. Tapi orang yang cinta Tuhan, dia bisa saja diberkati dengan banyak kekayaan, tetapi cara pandangnya itu berbeda. Jadi sebenarnya yang menjadi masalahnya di sini rasa cinta akan uangnya itu loh saudara. Ya karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Kalau orang sudah cinta uang, maka cinta Tuhan tidak ada dalam diri orang itu. Ya, maka beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Pada akhirnya
Sebaliknya, kekayaan tanpa rasa takut akan Tuhan hanya akan menjadi kejatuhan dan kehancuran dan jerat bagi orang itu. Karena itu saudara, firman Tuhan berkata hari ini mengingatkan kita, mari kita punya rasa cukup. Ya, ketika kita punya rasa takut akan Tuhan, ya kita mencintai Tuhan bukan mencintai uang. Ya, itulah yang akan menuntun hidup kita. Karena itu saudara, ya jangan pernah berhenti untuk mencintai Tuhan. Sekalipun engkau sedang mungkin bekerja, engkau sedang sukses, ingatlah semakin sukses engkau, semakin cintailah Tuhan di atas segala-galanya. Ya, karena itu rasa takut akan Tuhan, itulah yang terpenting yang kita miliki. Soal berkat itu Tuhan Yesus berkata, kemarin ada yang tanya saya, Bu, gimana caranya ya kita ini mengiring Tuhan dan juga diberkati secara materi dan diberkati secara kekayaan. Saya bilang ya, untuk menjadi kaya, diberkati secara materi itu bukan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah mencari perkenanan Tuhan. Masalah materi, harta, kekayaan itu bonus yang akan Tuhan tambahkan bagi orang yang mencintai Dia. Karena Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ya maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi berbeda dengan ya apa yang dimaksud ayat ini, ya bukan orang yang mencari kekayaan yang akan menikmati berkat Tuhan. Bisa nggak orang jadi kaya ketika dia berburu dengan keinginan diri? Bisa. Banyak orang jadi kaya karena ambisi. Tapi maaf, mereka bukan orang yang diberkati dan tidak berbahagia hidupnya. Ya, tetapi orang yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kekayaan itu adalah sebuah bonus yang Tuhan tambahkan. Bukan karena kita yang menggila mencarinya, kita yang berburu sampai menghalalkan segala cara. Jadi ingat saudara, berbeda. Orang yang berburu kekayaan itu akan menghalalkan segala cara, bahkan bisa bunuh orang demi mendapatkan keuntungan. Tapi orang yang diberkati, dia mencintai Tuhan, dia berburu Tuhan, maka Tuhan menambahkan bonus kekayaan itu kepada pekerjaannya dengan cara-cara yang bahkan tidak terduga, yang pasti dengan cara yang benar dan bukan dengan cara-cara yang kotor. Jadi hari ini berhati-hati kalau kita menjadi salah satu orang yang sedang berburu kekayaan dan menghalalkan segala cara sehingga engkau tidak lagi punya rasa takut akan Tuhan. Ingat, kekayaan itu akan menjadi jerat dan engkau juga punya anak. Ya, kekayaan yang didapat dari hasil pemerasan, dari hasil sesuatu yang tidak benar itu akan berdampak buruk bagi anak cucumu. Karena itu mari kita menabur sesuatu yang baik dari hidup kita. Ya, carilah Tuhan saudara, maka yang lainnya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita merenungkan firman ini, kita percaya bahwa Dia Tuhan yang selalu menopang kita dalam segala perkara. Ya, jadi bukan karena kita berburu kekayaan, ya, itu yang menjadikan kita diberkati, tetapi ketika kita berburu Tuhan, mencari kehendak-Nya, maka hidup kita akan diberkati. Terima kasih Bapa, kami mau mata kami terus tertuju kepada Engkau Tuhan, untuk kami boleh menyenangkan Engkau, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu Tuhan. Itulah kerinduan kami. Kami mau Tuhan untuk hidup menyenangkan Tuhan. Kami tidak mau mata kami tertuju kepada harta kekayaan duniawi yang membuat kami terlena dan lupa. Tapi ajar kami bersyukur, asal ada makanan dan pakaian itu cukup. Itu yang harus kami syukuri dalam hidup ini. Mari kita mau katakan di hadapan Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerindu. Lebih lagi katakan di hadapan Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan, hanya itu kerinduan kami Tuhan. Kerinduanku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Kami mau menyenangkan-Mu dalam
hidup ini Tuhan. Ajar kami bersyukur, asal ada makanan dan pakaian itu cukup bagi kami. Soal berkat kekayaan itu bonus yang akan Tuhan tambahkan ketika kami sungguh-sungguh mencari perkenanan-Mu Bapa. Ajar kami tidak berburu kekayaan, menghalalkan segala cara agar kekayaan itu tidak menjadi jerat yang akan menjatuhkan bahkan membinasakan hidup kami. Ajar kami bijaksana mempergunakan setiap kekayaan yang Tuhan titipkan, berkat yang Tuhan titipkan, untuk boleh kami pakai untuk melakukan pekerjaan Tuhan, bahkan kehendak-Mu di dunia ini. Ajar kami menjadi orang-orang yang bersyukur dan mengerti rencana dan kehendak Tuhan di hidup kami. Apapun yang kami kerjakan hari ini Tuhan, Engkau sertai dan berkati. Agar kami menjadi orang-orang yang bersyukur dengan pekerjaan kami, bersyukur dengan semua yang Tuhan berikan untuk kami boleh nikmati. Ajar kami tidak membandingkan diri kami dengan orang lain. Ajar kami tidak mencintai uang, tidak mencintai kekayaan, tapi mencari perkenanan-Mu Bapa. Berkati semua umat-Mu pagi ini yang bangun dengan setia mencari kehendak-Mu. Tuhan berkati dalam pekerjaan, Tuhan sertai sehingga apapun yang kami lakukan boleh berhasil dan mempermuliakan nama Tuhan. Bapa, Engkau berkati setiap mereka yang bekerja di rumah, di luar kota, yang sekolah, yang kuliah, Tuhan sertai. Berkati setiap mereka Tuhan yang hari ini mungkin sedang terbaring sakit, Tuhan beri kesembuhan. Berkati yang berulang tahun hari ini, umur panjang di tangan kanannya, kekayaan hormat di tangan kiri, menjadi orang yang disertai dan diberkati Tuhan. Dan hidup boleh berdampak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan yang menyertai setiap langkah kami. Pagi ini kami memulai hari kami dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mari kita bersatu hati berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan shalom. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya